Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang Abi cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali kuliah subuh online kita, masih tentang tips hidup bahagia. Kali ini kita akan membaca apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di halaman 22, yaitu poin yang ke-7. Silahkan dibuka halaman 22, Mas Usamah. 7. Melihat orang-orang yang berada di bawahnya dan tidak melihat orang-orang yang di atasnya. Melihat orang-orang yang berada di bawahnya dan tidak melihat orang yang di atasnya. Maksudnya gimana? Di bawah sama di atas, berarti kita harus ngelihat bawah terus gitu. Lebih kekurangan. Bagus. Kita melihat orang yang di bawah kita maksudnya adalah yang kekurangan. Kalau di atas artinya orang yang kelebihan, ya, yang memiliki kelebihan. Jadi orang di dunia itu kan tidak satu level, ya. Hartanya beda-beda, kekayaannya beda-beda, fisiknya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Nah, tips bahagia adalah kita melihat orang yang di bawah kita. Dalam urusan dunia apa dalam urusan akhirat? Dua-duanya. Berarti kalau kita ngaji dalam urusan dunia. Jadi kalau kita pengen bisa bersyukur, maka sering-seringlah melihat orang yang di bawah kita dalam urusan apa? Dunia. Contoh misalnya pagi ini Mas Anjas sahurnya apa tadi? Telur. Terus? Roti. Terus? Air. Kalau kita makan seperti itu, kita makan telur, berapa butir tadi Mas Anjas? 1 butir. Terus apa tadi? Roti. Terus air putih. Ya. Ketika kita makan seperti ini, jangan kemudian kita membayangkan, wah enak sekali ya orang yang lengkap menunya di depan meja. Ya. Yang ada sotonya, ada apanya? Ada baksonya, ada satenya. Jangan lihat yang seperti itu. Ya. Karena kalau kita seperti itu, kita jadi susah untuk bersyukur. Sekarang Abi tanya, Mas Suka, ada nggak yang lebih susah dibandingkan kita? Bukan ada, tapi banyak. Ya. Abi kan pernah cerita, ya, Abi pernah cerita bagaimana seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal, sahurnya cuma air putih. Apa sahurnya? Cuma air putih. Ya. Bukanya? Sama, air putih lagi. Coba bayangkan, ya, bagaimana seseorang bisa sahur air putih dan buka juga dengan hanya air putih saja. Ini tentu kondisi kita saat ini lebih baik, ya, lebih baik dalam arti harta atau makanan yang kita miliki lebih baik daripada yang dimiliki oleh orang lain. Orang itu hidupnya susah, kenapa? Karena dia selalu melihat orang yang di atasnya.
Ya, orang susah ketika dia melihat ya orang yang ada di atasnya. Orang hidupnya susah ketika dia melihat orang yang di atasnya. Ya, di atasnya dalam hal dunia. Seandainya kita punya sepeda, punya apa? Sepeda. Ya harganya sekitar 700.000 misalnya. Sepeda dengan harga 700.000 sudah lumayan. Ketika kita naik, kemudian kita merasa nyaman dengan sepeda itu, kenyamanan kita itu akan hilang, akan rusak. Kapan? Kalau nggak melihat orang yang di atasnya. Kalau kita melihat orang yang sepedanya lebih bagus. Kita lihat, ternyata harganya berapa? 2 juta. Sekarang Abi tanya, seandainya kita kemudian beli yang harganya sama, 3 juta lagi. Enak atau tidak? Enak. Apakah akan bertahan lama? Enggak. Kalau kita ngelihat yang di atasnya lagi. Sudah dapat sepeda harga 3 juta, sesuai dengan keinginan yang lama, sudah enak, nyaman, tahu-tahu lewat orang yang harga sepedanya berapa? 5 juta. Marah-marah minta sama Abi dibelikan. Harganya berapa? 5 juta. Enak? Enak. Bertahan lama? Enggak. Makanya apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya anak Adam, siapa anak Adam? Kita semua manusia, dikasih oleh Allah Azza wa Jalla emas banyaknya 2 lembah. 2 lembah. Ini lembah itu gimana ya? Udah lihat ya lapangan gitu. Lapangan Kedung Wuluh misalnya. Isinya berapa? Isinya emas. 2 lapangan isinya emas. Puas? Enggak. Tidak. Labtagha salisa. Dia akan minta 1 lembah lagi emas. Kapan dia akan berhenti? Wala yamla'u fahu illa turab. Dia akan berhenti untuk tidak rakus ketika mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah. Apa artinya? Kalau sudah mati, kalau sudah masuk kuburan, sudah ditimbul dengan tanah. Maka jangan sampai kita meninggalkan kerakusan itu hanya ketika. Mari kita dengarkan nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Abdurrahman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Unzuru ila man huwa asfalu minkum." Asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang berada di atas, karena hal tersebut lebih memungkinkan untuk tidak mengabaikan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini nasihat Nabi SAW luar biasa. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah. Tadi dalam urusan apa tadi? Dunia. Kalau urusan dunia di bawah. Tapi kalau urusan akhirat, lihat yang di atas. Contoh apa coba Mas Anjas? Mas Anjas sudah hafal alhamdulillah setiap hari 1 ayat. Bagus? Bagus enggak? Bagus. Konsisten bagus. Kalau pengen baik jangan ngelihat yang di bawahnya. Tapi lihat yang di atasnya. Ada enggak yang di atasnya Mas Anjas? Ada. Banyak. Ya. Yang ngafalin 1 hari setengah halaman ada banyak. Nah, kalau sudah bisa sampai yang setengah halaman, bagusnya ngelihat yang 1 halaman sehari. Ya. Kalau sudah 1 halaman, lihat lagi orang yang 2 halaman, gitu terus. Ya. Jadi dalam urusan dunia kita ngelihat yang di bawah, dalam urusan akhirat kita ngelihat yang
di atas. Ya. Dengan seperti itu kita semakin hari akan semakin baik. Misal sehari kita di bulan Ramadan ini punya target sehari 1 juz. Berapa? 1 juz. Baca 1 juz. Alhamdulillah sudah berjalan. Misalnya sudah berjalan dengan baik. Kalau kita pengen lebih baik lagi, jangan kita ngelihat orang yang seharinya cuma setengah juz. Tapi lihat yang sehari bisa 2 juz, 3 juz. Ya. Dengan demikian maka kita semakin hari semakin baik. Itu nasihat dari Nabi SAW. Terus kata Nabi, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Dalam urusan apa maksud sama? Dunia. Kenapa demikian? Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena kalau kalian seperti itu, hari-harinya cuma melihat yang di atasnya terus, maka kalian akan susah untuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena kita merasa kurang dan kurang. Ya. Dalam pepatah Indonesia yang mengatakan, jangan tertipu dengan hijaunya rumput tetangga. Jangan tertipu dengan hijaunya rumput tetangga. Oh, punya tetangga rumputnya hijau banget. Ya walaupun hijau, kita tidak tahu sejatinya rumput itu asli atau sintetis. Ya. Tapi juga jangan menuduh kalau ada rumput tetangga yang hijau, wah ini pasti sintetis. Jangan. Lebih baik kita mensyukuri rumput yang kita miliki walaupun mungkin kurang hijau, karena kita yakin rumput itu asli. Nah, bukan rumput sintetis. Ya. Jadi ketika kita ngelihat tetangga kita ketawa, belum tentu ketawanya karena bahagia. Bisa saja dia menyembunyikan kegalauannya dalam tertawa. Ya. Tapi juga jangan nuduh orang ketawa ini pasti pura-pura, juga jangan seperti itu. Mendingan kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang kita miliki. Ya, Mas Anjas. Hal ini sangat besar manfaatnya dalam menghilangkan perasaan gelisah dan sedih. Karena bila seseorang melihat pemandangan yang menyedihkan yang menimpa seseorang di depan matanya yang menimpa orang lain, maka dia akan melihat dirinya jauh lebih beruntung, baik dalam kesehatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya atau dalam hal rizki. Betapapun kegundahan dan keresahan bahkan semakin bertambah dalam dirinya kegembiraan dan keinginan terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang tak diperoleh oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Jadi Mas Anjas kalau sehari dikasih sangu berapa, Mas? Sehari 10. Hah? 10.000? Kapan Nabi ngasih 10.000? Seminggu kan aslinya berapa? 50. Iya, 50 berarti sehari berapa? Masuk Pak? 10. Iya enggak? 4 ya. 7. 60. 5 kali 7 sih berapa? 35 kan? Berarti sekitar 6.000. Ya sekitar 6.000-an. Jadi kalau kita misalnya dikasih sama Abi sehari sangu 6.000, disyukuri. Kenapa? Karena ada orang yang mungkin seharinya cuma dikasih sama orang tuanya 1.000. Kapan itu Abi dikirimin video orang yang penghasilannya sehari 1.500. Berapa? 1.500. Dan ketika ditanya, loh 1.500 bisa beli apa? Minum. Apa? Ya kadang makan, kadang enggak. Apa enggak
sedikit, ini udah banyak. Allahu Akbar. Bisa beli kerupuk. Makanya ketika kita melihat kejadian-kejadian seperti itu, kita harus banyak bersyukur. Dan kita akan merasa bahagia. Karena ternyata yang lebih susah dibandingkan kita itu masih sangat banyak sekali. Ya. Baik, lanjut. Masuk Kak. Maka halaman 23. Maka setiap kali seorang hamba memperhatikan nikmat-nikmat Allah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, baik dalam urusan agama maupun dunia, dia akan melihat bahwa Rabb-Nya telah memberinya kebaikan yang banyak dan menjauhkannya dari aneka macam keburukan. Tidak diragukan lagi bahwa hal semacam ini akan mampu mengusir kegundahan dan keresahan serta mendatangkan kebahagiaan dan kegembiraan. Kalau tadi kita bercerita tentang nikmat-nikmat yang sifatnya duniawi, ternyata banyak juga nikmat-nikmat yang sifatnya ukhrawi. Contohnya, kita diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, mau belajar Al-Quran. Nikmat atau bukan? Nikmat. Ada nggak anak-anak seumur kalian yang belum bisa baca Quran? Banyak. Masanya sekarang pernah dicontohin sama Abi, ada anak yang disuruh ngapalin surat apa Mas Anjas? Al-Ikhlas, ternyata gak hafal. Bayangkan surat apa? Al-Ikhlas, surat yang sangat pendek. Kemudian kita dibuka hati kita mau belajar Al-Quran, itu nikmat. Syukuri nikmat tersebut. Ya. Kalian anak-anakku punya orang tua yang lengkap, Abi dan Umi, masih ada dua-duanya. Bukan hanya orang tua yang masih lengkap, tapi orang tua yang insya Allah peduli untuk mengingatkan. Itu nikmat. Betapa banyak anak-anak yang nggak punya orang tua, atau punya orang tua tapi orang tuanya gak peduli. Ya. Jadi ketika anak-anakku ya selalu diingatkan, ayo nak, pagi ini waktunya apa? Baca Quran. Ayo nak, zikir dulu sebelum keluar. Itu adalah sebuah nikmat. Tidak sedikit orang tua yang membiarkan anaknya ngaji, gak ngaji, bahkan sholat, gak sholat, terserah. Mau pulang jam berapa aja terserah. Banyak orang tua yang seperti itu. Ya. Jadi apa yang kita alami saat ini, apa yang kita rasakan adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Dan ketika kita mengingat nikmat-nikmat itu, maka hidup kita akan apa? Bahagia. Sebaliknya, ketika kita selalu melihat orang-orang yang kekayaannya di atas kita, kemudian kita menganggap kecil nikmat yang kita miliki, maka saat itulah kegelisahan akan mendominasi hidup kita. Maka anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, jadikan ini prinsip hidup kita. Selalu melihat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan bahwa nikmat itu pasti lebih banyak, lebih istimewa dibandingkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.